persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara semuanya di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Mari saudara, kita akan sama-sama mempersiapkan diri. Kita akan masuk dalam hadirat Allah dan kita akan belajar saudara kebenaran firman Tuhan. Biarkan terus kita lengkapi diri kita untuk makin mengenal Tuhan, makin dekat sama Tuhan. Bisa mengalami hal-hal yang indah, yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari saudara tutup mata kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat-saat indah kami ada di Menara Doa. Kami rindu ya Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu. Karena dalam hadirat-Mu ya Tuhan kami merasakan ada kebahagiaan sorgawi. Ada satu kekuatan yang baru, ada satu kelepasan. Dan juga ya Tuhan, Engkau memberikan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa. Dan aku percaya ya Bapa, dalam nama Yesus, saat ini Engkau sudah ya Tuhan melawat menjamah setiap kami. Beri hati ya Tuhan, untuk kami bisa ya Tuhan berdoa, memuji, menyembah. Lembutkan setiap hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami berikan ya Tuhan kekuatan untuk bisa melakukan, berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Makasih. Makasih, ini doa kami ya Tuhan. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari naikkan bunyi ini bersama-sama, katakan. Bapa, Kau setia. Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta,
segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sembah Dia, haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia Tuhan, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sembah Dia, saudara. Engkau Bapa yang setia. Kami bersyukur padamu ya Bapa. Beri kami setiap hati. Yang bisa mempercayai Engkau. Bergantung padamu ya Tuhan. Kau Allah yang sanggup menyediakan segala yang kami butuhkan. Mari saudara datang pada Yesus. Mari datang, doa saudara. Percaya Dia akan sanggup menyediakan segala kebutuhan kita. Kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani, orang-orang, dan juga
saudara berdoa. Serahkan hatinya. Oh ya, buka suaranya saudara. Oh ya, labakasya laba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 la. Oh ya, labakasya labal. Waktu saudara membuka suara, saudara sedang lepaskan perasaan saudara, emosi saudara kepada Tuhan. Sembah Dia. Ketika kau lepaskan perasaan emosi saudara, maka roh saudara akan terlepas. Oh, di situ akan terjadi lawatan Tuhan yang besar. Dia akan menjamah saudara. Bersuara saudara. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Penuhi anak-anakmu Yesus. Buka suaranya saudara. Lepaskan segala perasaan saudara. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Sampai roh saudara terlepas. Oh, terbangun. Disitulah kekuatan Allah. Oh ya la hikmat Allah. Oh ya laba kesyalaba. Spirit of excellence ditanam dalam roh kita. Oh ya laba kesyalaba laba 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 laba. Oh laba 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 laba. Oh ya laba kesyalaba laba laba. Jangan diam, jangan bingkam. Oh laba 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 laba. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Aduh. Dalam nama Yesus. Penuh Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Terima, terima. Oh ya la bala 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 bala. Oh la bala 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 bala. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari dari awal katakan Yesus, haleluya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan Yesus, kau sungguh baik. Yesus,
selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Sekali lagi saudara, mari buka suaranya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu Yesus, kemuliaan bagimu. Mari katakan, tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih Yesus. Hanya dalam namamu ku temukan kuatku. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Haleluya. Yesus, kemuliaan bagimu.
Biarlah ya Tuhan Kau beri setiap kami hati yang hamba, hati yang lembut, hati yang mau dididik oleh Bapa. Oh ya labakasya labalabala, hati yang bisa mengerti ya Tuhan jalan-jalan, rencana dan kehendak-Mu. Tuhan beri kami hati hamba, kami bisa melayani kehendak-Mu seumur hidup kami. Seperti ya Tuhan hamba-Mu Abraham, sahabat-Mu Abraham, seumur hidupnya dia melayani Engkau, melayani kehendak-Mu. Tuhan beri siap kami hati-Mu, hati yang lembut itu hati seorang hamba. Oh ya labakasya labalabala. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari dari awal katakan, ku tak dapat lupakan, ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Engkau tulus menerima, Kau tulus menerima aku apa adanya, aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. 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 Shalom saudara. Saya dapat pengertian begini nih waktu kita nyembah. Kenapa kok kita perlu doa, muji nyembah, doa puji nyembah. Karena dalam doa pujian penyembahan ini, saudaraku, kemuliaan Allah tuh turun. Saudaraku, kalau kemuliaan Allah turun atau hadirat Allah kita bisa rasakan,
maka hadirat inilah yang akan memberikan kita kemenangan, kelepasan. Ada semacam hikmat, pewahyuan itu datang saudara. Terus karena hadirat Allah itu adalah Allah sendiri. Allah kita tahu Allah yang luar biasa. Jadi artinya adalah spirit yang luar biasa itu akan dicurahkan di dalam diri kita. Nah, oleh karena itu saudaraku Yesus Kristus, usahakan dalam setiap menara doa, ya kan, saudara kita sama-sama itu bisa masuk dalam hadirat Allah. Nah, untuk bisa masuk hadirat Allah kita harus doa, muji, nyembah. Yang gimana? Saya tuh dapat pengertian tadi kepikiran, makanya saya sampaikan, sekali saya mau garis bawahi. Kita harus buka suara. Suara yang keluar dari apa? Dari dalam hati. Yang paling dalam, saudara nyanyikan itu. Nyanyi, buka suara nyanyi, nyembah. Kalau bahasa roh segenap hati. Ketika saudara segenap hati itu akan keluar saudara. Saudara akan melepaskan sebenarnya emosi atau perasaan. Perasaan-perasaan yang bukan dari Tuhan, sedih, susah. Apapun saudara, kadang-kadang perasaan yang kita tidak tahu, yang tersimpan dalam alam bawah sadar kita. Itu kalau kita nyembah, bersuara dengan segenap hati, itu akan keluar. Setelah saudara lepaskan perasaan itu saudara, maka akan mengikuti apa saudara? Setelah perasaan apa? Roh. Roh itu akan kita lepaskan, kita serahkan ke Tuhan. Jadi perasaan kita, roh kita serahkan. Ketika kita udah sampai titik setelah perasaan, keluar tuh roh kita lepaskan. Pada waktu kita lepas roh, ketemu dengan roh Allah. Ketemu itulah masuk hadirat. Di situ akan saudara dapat kekuatan, penyegaran. Lalu ada hal-hal yang kita udah lupa, tidak tahu. Tapi itu Tuhan mau sembuhkan. Itu luka yang Tuhan mau pulihkan. Itu keluar, itu sembuh. Kesedihan yang mendalam. Di situ yang namanya saudara pemulihan seutuhnya. Katakan amin. Mungkin saudara hari ini sedang terbaring saudara di kamar isolasi mandiri atau di rumah sakit atau di tempat-tempat saudara isolasi. Karena saudara sedang sakit COVID. Jadi ini penting saudaraku untuk nyembah, banyak nyembah, doa, bersuara, muji, nyembah. Gak usah hiraukan kiri kanan saudara. Kalau saudara masih bisa bersuara, ya saudara, untuk doa, untuk muji, nyembah, bersuara usahakan. Sampai keluar yang namanya perasaan sedih, takut, cemas, khawatir, apapun keluar. Itu saudara lepaskan. Mari kepadaku, kamu yang letih, aku akan berikan kelegaan waktu kita bawa beban. Kalau udah keluar, jangan berhenti di situ sampai roh saudara. So bisa, ya Tuhan aku serahkan ini. Di situ akan dapetin sesuatu. Nah, mukjizat kesembuhan itu bisa terjadi. Karena dalam hadirat Allah ada apa? Ada kuasa Allah. Kuasa untuk apa? Menyembuhkan, memulihkan, dan membuka saudara tingkap-tingkap langit. Untuk memberikan saudara jalan. Golden connection. Yang percaya katakan amin saudara. Nah hari ini saya ingin doa buat saudara, ya kan, yang sedang sakit. Apapun sakit saudara, khususnya saudara yang sedang terbaring COVID-19. Mungkin ada orang yang saudara kasih juga sedang sakit. Saudara sehat, kita doa untuk yang sakit karena COVID ini. Kita juga doa supaya Indonesia segera pulih. Saya percaya tidak terlalu lama gelombang kedua ini. Karena saya lihat vaksinasi berjalan lancar, saudara gerakan semua orang yang saudara kenal, orang dekat dengan saudara yang belum divaksin, saudara suruh vaksin. Sekarang ini mudah sekali vaksin saudaraku. Nggak ada masalah apa-apa, nggak ada chipnya saudara. Ya kan nggak ada apa-apa yang kita takut tuh apa. Saudara ada, itu untuk supaya lindungin kita. Saudara kita tunduk sama pemerintah, kalau saudara edarannya apa namanya untuk kita vaksin, kita ikut vaksin. Itu untuk melindungi kita. Jadi kita doa saudara sama-sama. Tuhan aku mau berdoa untuk setiap anakmu yang hari ini Tuhan, yang sedang sakit Tuhan, yang ada di ruang-ruang isolasi. Kami percaya Engkau lah perlindunganku ya Tuhan. Kau perlindunganku, Kau pengharapanku. Saat kami takut, kami mau percaya kepadamu ya Tuhan. Hari ini ya Tuhan aku berdoa dalam nama Yesus. Angkat tangan saudara.
arahkan ke screen. Untuk terima kuasa kesembuhan ini. Dalam nama Yesus, saudara yang sakit, terima kesembuhan sekarang. Dalam nama Yesus, Bapa, aku minta Tuhan, belas kasihan untuk setiap anak-anakmu yang sakit ini Tuhan. Sembuhkan mereka. Dan aku percaya sakit penyakit ini tidak akan membawa kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Aku percaya Engkaulah perlindunganku. Engkaulah pengharapanku Tuhan. Aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang lemah. Tuhan kuatkan semuanya ya Tuhan. Kuatkan ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan turunkan ya Tuhan kemurahan, hikmat-Mu, jalan-Mu ya Bapa setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini saudaraku. Kau perlindunganku. Kau perlindunganku, Kau pengharapanku, kekuatan di hidupku di saat aku takut. Aku percaya hanya padamu Tuhan, hanya padamu. Biar yang lemah berkata, biar yang lemah berkata, aku kuat dalamnya. Aku percaya hanya padamu. Biar yang berkata, aku kuat dalamnya. Aku percaya hanya padamu. Biar yang lemah berkata, aku kuat dalam Dia. Tuhan, terima kasih untuk saat indah kami rasakan hadirat-Mu ya Tuhan, begitu kuat. Engkau lawat, Engkau jamah setiap kami. Engkau sembuhkan kami Tuhan. Engkau pulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Tunjukin ya Tuhan terus jalan yang harus kami pilih. Terus ya Tuhan ubah kami ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom. Saya ingin sharingkan tentang saya akan berikan judul 3 prinsip hidup menikmati berkat yang kekal. Setiap kita ingin menikmati yang namanya berkat yang kekal. Saudara bisa menikmati berkat yang kekal, pasti akan mendapat juga berkat yang sifatnya sementara, saudaraku. Ya kan, seperti kayak keuangan, kesehatan, semua itu sebenarnya berkat. Tapi itu berkat yang sementara. Tapi ada satu berkat kekal yang kita juga mau nikmati. Nah, di dalam Lukas pasal 16, saudara, kalau kita lihat dan kita baca, di sini ada perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur, saudara. Ya, saya tergerak untuk bagikan lagi, saudara, dari sisi yang lain, ya kan, untuk firman ini, saudara. Mari kita akan lihat dan kita akan baca sama-sama, saudara. Saudara buka Alkitabnya, Lukas 16 ayat 1 sampai ayat yang 9. Kita akan baca sama-sama, saudara. 1, 2, 3. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya.
Ayat yang kedua, lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapa hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang ini, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buatlah surat hutang lain, sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan apa? Cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Jadi saudara, perumpamaan ini menggambarkan mengenai sebenarnya ya, Tuhan pada suatu hari kelak, ya, kita tidak tahu itu kapannya, suatu hari kelak akan memanggil kita satu persatu, ya, dan mempertanyakan apa yang telah kita lakukan dengan apa yang telah Ia berikan kepada kita. Saya sering menyebut, paling tidak secara garis bersatu, yang Tuhan beri kepada kita itu 3T. Dalam bahasa Inggrisnya, T yang pertama adalah apa saudara? Time, waktu. Bagaimana kita gunakan waktu yang diberikan Tuhan buat hidup kita. Saudaraku, Alkitab bilang masa hidup manusia 70, kalau kuat 80 tahun, saudaraku, ya kan? Itu waktu yang diberikan. Yang kedua adalah talent, yaitu kesanggupan, kepintaran, keahlian, saudara, kecakapan, apapun itu saudaraku. Gimana kita gunakan, saudaraku? Yang ketiga, treasure, kekayaan atau uang, yang bagaimana kita ini nanti 3T ini harus dipertanggungjawabkan ke Tuhan. Nah, kisahnya di sini adalah bendahara di sini, saudara, dalam kisah ini dia ini bendahara ini bukan pemilik, tapi dia pengelola dari seluruh kekayaan tuannya. Dia pengelola. Sama seperti kita. Kita ini bukan pemilik waktu, bukan pemilik daripada talenta kita. Saudara, kita juga bukan pemilik harta kita atau uang kita. Walaupun kita kerja, cari uang, kumpulkan harta, itu uang, kita bilang ini atas nama saya semuanya. Betul, saudaraku, tetapi itu semua adalah titipan Tuhan. Seperti si bendahara ini, kita adalah bendahara, saudara, di mata Tuhan. Suruh kelola. Nah, saudara, seluruh milik daripada tuannya. Nah, saat itu saudara, bendahara itu akan dipanggil oleh tuannya untuk mempertanggungjawabkan harta milik tuannya yang sekarang ada padanya. Dan selanjutnya saudara, dia gak boleh kerja lagi. Ya ini kan pas. Kita kan kerja karena ada apa? Karena dikasih waktu, dikasih talent, dikasih treasure. Ada saatnya kita gak kerja lagi. Yaitu apa saudara? Kita harus, ketika jantung kita berhenti berdetak, kita udah gak lagi saudaraku di dunia ini. Nah, oleh karena kan kita harus mempertanggungjawabkan. Ini percis saudara, yaitu perumpamaan tentang diri kita. Saya ingin bagikan gini saudara, ada 2 peristiwa penting yang paling besar dampaknya dalam hidup manusia. Apa 2 peristiwa penting yang punya dampak besar dalam hidup manusia? Saudara, pertama itu adalah kelahiran. Yang kedua adalah kematian. Karena kelahiranlah, ya kan saudara, kita bisa ada di dunia ini. Kita bisa belajar, kita bisa bekerja, kita bisa melakukan ini dan itu. Kita bisa menjadi begini dan begitu. Kita bisa punya ini dan itu. Itu karena kita pernah lahir, maka kita bisa ada di sini. Kita bisa ikut menara doa. Yang mengerti katakan amin. Itu dampak daripada 2 peristiwa.
Pertama, peristiwa lahir, dampaknya besar. Yang kedua adalah peristiwa apa saudara? Kematian. Sejajar dengan itu, karena kematianlah, maka kita tidak akan ada lagi di dunia ini. Kita tidak bisa belajar, kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa melakukan ini dan itu, dan kita tidak bisa menjadi begini dan begitu. Saya pakai istilah seperti itu. Saudaraku Kristus, kelahiran dan kematian begitu drastis dampaknya bagi kita. Tetapi ada perbedaan yang sangat besar dari keduanya ini saudaraku. Kelahiran ada di belakang kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk memberi arti pada kelahiran kita. Kita nggak bisa milih, kita nggak bisa memutuskan. Ya kan, kita dilahirkan di mana, orang tua kita model apa. Makanya saudara-saudara, nggak bisa, kita nggak bisa pilih. Itu sudah di belakang, udah terjadi. Saudara, tetapi saudaraku Yesus Kristus, kematian ada di depan kita. Kita dapat berbuat sesuatu untuk memberi arti bagi kematian kita. Ada istilah saudaraku ya kan, gajah mati meninggalkan apa? Gading. Harimau mati meninggalkan apa? Belang. Manusia mati meninggalkan apa? Nama. Apa yang kita mau tinggalkan? Kita mau tinggalkan legacy. Katakan amin. Tapi ada kabar baik. Di Alkitab katakan dalam Wahyu pasal 14 ayat 13 saudaraku. Dan aku mendengar suara dari surga berkata apa? Tuliskan. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudaraku, berbahagia orang yang mati dalam Tuhan. Saudaraku Kristus ini mati dalam Tuhan, karena mereka akan apa saudara? Beristirahat dari segala perbuatan mereka. Saudaraku, di dalam ayat yang ke-8 kita kaget. Semua kita kaget saudaraku. Rupanya saudara, tuannya ini memuji bendahara yang tidak jujur. Alkitab katakan Lukas 16 ayat 8. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur. Bukan karena ketidakjujurannya dia dipuji. Tetapi karena apa? Kecerdikannya. Jadi bendahara ini dipuji oleh Tuhan Yesus. Bukan karena ketidakjujurannya. Dia dipuji oleh Tuhan oleh kecerdasannya, kecerdikannya. Dia bilang, ini orang-orang dunia itu cerdik, katanya. Orang dunia itu lebih cerdik daripada terhadap sesama daripada anak-anak terang. Jadi poin yang kita mau renungkan dalam menara doa hari ini adalah, saudaraku, kita ini harus setiap hari belajar untuk menjadi orang yang tambah pinter. Tuhan mau kita cerdik. Katakan saudara, ada kecerdasan secara spiritual, secara rohani. Supaya nanti kita punya kecerdasan secara emosional. Dan yang berdampak adalah apa saudara? Kecerdasan intelektual dan kecerdasan untuk menyelesaikan daripada masalah. Karena masalah terbesar daripada manusia itu adalah apa? Kematian. Upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia adalah hidup yang kekal. Saudara Kristus, ya kan? Nah, kita akan lihat apa sih kecerdasan daripada si bendahara ini. Dia tidak dipuji karena tidak jujur, saudara, tapi kecerdasannya, kecerdikannya. Kita lihat di sini, yang pertama, saudaraku, dia berkata begini di ayat yang ketiga, Lukas 16 ayat 3, kita baca sama-sama saudara. Kata bendahara itu di dalam hatinya. Baca yang keras, 1, 2, 3. Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Dari kata ini saudara, dari perkataan dia berkata dalam hatinya, saudaraku, apa yang harus aku perbuat? Bendahara ini memikirkan, apa saudara? Masa depannya. Dia punya visi. Saudara, dia punya visi. Ya kan saudara? Untuk apa? Mempersiapkan dirinya. Bahwa kelak dia akan dipecat. Semua yang ada, yang dia miliki, saudara, yang dia kelola sekarang, itu harus
diserahkan kepada pemiliknya. Ini penting saudaraku. Kita belajar. Bendahara itu dipuji oleh Tuhan Yesus karena dia memiliki apa? Visi. Dia memikirkan masa depan. Saudara, orang yang cerdas secara rohani, dia bisa melihat jauh ke depan, memikirkan masa depannya. Pernah gak saudara mikirkan tentang masa depan? Bukan cuma masa depan di dunia ini memang harus, tapi sampai kepada kekekalan ini. Karena gagal mempersiapkan diri berarti mempersiapkan diri untuk gagal. Saudara, setiap hari makanya kita perlu, ya kan saudara, selalu bilang, rahasia dari masa depan kita itu berada atau tersembunyi di balik daripada apa? Kebiasaan rutin kita. Kita mau punya masa depan yang sehat, saudara, yang bahagia secara rohani, secara jasmani, secara hubungan, secara keuangan. Bagaimana saudara kebiasaan hari ini yang kita terus jalani? Gagal mempersiapkan diri berarti mempersiapkan diri untuk gagal. Ketika si bendahara ini menghadapi krisis dalam hidupnya, setiap kita pasti akan menghadapi krisis dalam hidup kita. Krisis itu membuat kita sepertinya tertekan. Krisis itu membuat kita seperti terbuang, tertolak. Tekanan dan tolakan, kalau kita bisa, saudara, memanfaatkannya itu, melihat manfaatnya itu, saudaraku, itu akan memperkuat daripada otot kita. Memperkuat otot iman kita yang mengerti kata namanya, saudaraku. Nah, bendahara ini, saudara, ketika dia menghadapi krisis, dia tidak kehabisan akal. Saudaraku, dengan cerdik dia membuat satu persiapan untuk masa depan dia. Apakah saudara persiap untuk masa depan? Masa depan di dunia ini. Sebagai anak-anak, saudara harus siapkan diri untuk masa depan saudara. Katakan amin saudara. Yaitu dengan apa? Belajar dengan rajin. Saudara, belajar, latihan dengan belajar. Terus belajar tanggung jawab untuk tugas-tugas yang ada di rumah. Saudaraku, itu sebagai anak. Sebagai apalagi saudara, sebagai suami, sebagai istri. Saudara harus persiapkan diri untuk masa depan anak-anak kita. Masa depan tua kita. Ini gimana? Saya siapin. Ini harus ada persiapan semuanya. Tapi saya ingin bagikan saudara secara global, gak detail lah. Saudara, ini perlu ada seminar ya kan untuk bicara tentang masa depan. Ya saudaraku Kristus, saya ingat kata-kata Tuhan Yesus ketika mereka berjumpa dengan Simon Petrus dan teman-teman. Saudaraku, dia berkata begini dalam Matius 4 ayat 19. Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan apa? Penjala manusia. Saudaraku, persiapan. Ini kata, ini adalah kata di mana Tuhan mau bilang, persiapkan diri kamu. Dengan cara apa persiapannya? Ayo ikut aku. Aku akan jadikan kamu sebagai penjala manusia. Apa artinya di sini? Saya nangkap saudara, ini adalah panggilan Tuhan buat setiap orang. Bukan cuma untuk orang Kristen atau yang lahir secara Kristen, tapi seluruh manusia harus dengar panggilan daripada Allah. Ada 3 panggilan Tuhan. Yang pertama adalah panggilan apa saudara? Panggilan pertobatan. Panggilan untuk percaya dan mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ini harus saudara. Kata perbuatan mereka istirahat sesuai dengan perbuatan yang apa ya? Yang terbesar. Perbuatan terbesar atau keputusan terbesar dalam hidup manusia adalah apa saudaraku? Ya kan? Bukan kita beri, saudara, nyawa kita. Bukan kita beri uang kita. Walaupun itu memang bagus. Tapi keputusan terbesar dalam hidup kita adalah apa? Saudara, bertobat. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan mengerti dia mati di salib untuk menebus dosa kita. Ini keputusan terbesar. Ini perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin saudara. Itu pertama. Ini panggilan pertobatan. Yang kedua adalah panggilan apa saudara? Bukan cuma panggilan pertobatan untuk menjadi Kristen, percaya Tuhan. Yang kedua adalah panggilan apa? Panggilan pelayanan, panggilan pembentukan. Saudara, kita mau melayani. Artinya pelayanan itu apa sih?
kita mau melayani, kita mau melayani kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Apa yang jadi maunya Tuhan? Apa yang jadi perintah Tuhan? Coba kita mulai jalankan. Katakan amin saudara. Hari Minggu kemarin saya khotbah, saudara, kasih contoh figur satu namanya Abraham. Beberapa minggu yang lalu saya bicara tentang Abraham, saudara. Kita belajar teladan Abraham. Dari sejak dia dipanggil untuk keluar dari Ur Kasdim, itulah kehendak Tuhan. Dia sebenarnya punya hati hamba. Dia dengarkan, dia layani apa maunya Tuhan. Apa maunya Tuhan, dia layani, dia kerjakan. Itu artinya saudara panggilan pelayanan. Katakan amin saudaraku. Lalu Tuhan yang bilang, sekarang ya udah kamu waktu dia berpisah sama Lot, hatinya sedih. Tuhan bilang, kamu lihat ke utara, selatan, barat, timur, itu tanahku beri buat kamu. Dia ikutin itu. Ketika saudaraku Yesus, namanya Ismail sudah mulai besar, saudara Ishak sudah lahir, saudaraku, Tuhan suruh usir itu Ismail, anak Hagar itu. Abraham melayani apa maunya Tuhan. Maunya usir. Dia usir. Terakhir saudaraku, Tuhan minta apa saudaraku? Dia kan, aku minta anakmu Ishak yang kau kasih ini. Bawa ke dia. Dia dengarkan, dia layani. Ini panggilan dalam hidup kita. Tiap hari pasti ada panggilan. Tiap hari pasti ada perintah. Tiap hari pasti ada kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kata Nabi saudara, untuk kita pribadi menjadi lebih baik. Lewat teguran, koreksi dari Tuhan. Atau ada perintah yang harus kita lakukan untuk orang lain. Saya percaya ini yang Tuhan mau. Ini namanya persiapan. Kita mempersiapkan diri dengan mengambil keputusan. Pertama percaya Yesus. Yang kedua kita mau melayani kehendak Tuhan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan, mataku tertuju padamu Tuhan. Mataku tertuju padamu. Senam hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku ya Tuhan. Bimbing aku masuk rencana-Mu. Masuk rencana-Mu. Untuk membesarkan kerajaan-Mu. Mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Pertama panggilan pertobatan, kedua panggilan pelayanan, dan juga termasuk panggilan apa? Pengudusan. Kita dikuduskan terus, dibentuk pribadi kita. Yang ketiga adalah panggilan apa saudara? Panggilan pulang. Menghadap Tuhan untuk mempertanggungjawabkan waktu yang kita pakai, ya kan, talenta yang diberikan, dan uang yang ada dalam diri kita yang kita pakai. Nah, oleh karena itu saudara, Amsal 14 ayat 8 saya catat dari The Living Bible ya, terjemahannya lebih jelas gitu kan. Nih, saudara, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang bijak apa? Melihat ke depan.
Orang bodoh berusaha apa? Menipu dirinya sendiri dan tidak mau menghadapi kenyataan. Ya, orang bodoh berusaha menipu dirinya sendiri dan tidak mau menghadapi kenyataan hidup. Apabila kita bisa melihat ke depan, maka kita bisa menata hidup kita mulai hari ini. Katakan amin saudaraku. Jadi buat persiapan, apapun sudah persiapan. Persiapan itu bukan tunggu nanti. Saudara, kita harus buat persiapan sekarang. Katakan amin saudara, sekarang kita harus buat persiapannya. Katakan amin saudara, ya kan itu penting. Ya kan seringkali dalam soal-soal duniawi kita persiapkan diri dengan serius. Seperti untuk ujian masuk sekolah, kita persiapan diri dengan baik. Saya lihat juga orang-orang yang mau berlibur, persiapannya ya kan luar biasa. Yang mau menikah, persiapannya tuh udah setahun lah persiapannya. Udah booking ini dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting, yang di luar-luar ini mereka persiapkan. Tapi penting juga saudara, seringkali kita gak mempersiapkan. Ya kan, sesuatu yang paling penting dari segala sesuatunya, yaitu apa? Tentang apa? Hidup yang kekal, yang rohani ini. Saya lihat kalau tentang pernikahan ya, itu bisa persiapan 1 tahun untuk persepsi. Tapi gak pernah mempersiapkan diri untuk menjalani pernikahan. Nah ini penting, saudara, persiapan secara apa? Rohani. Mengenal yang pasangan dan lain sebagainya. Persiapan itu penting dalam hidup kita. Keputusan yang paling penting sekali lagi, yang patut diambil oleh setiap orang untuk memasuki kekekalan adalah apa? Menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Katakan amin saudara. Alkitab katakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Katakan amin saudara. Yang kedua, coba kita renungkan ini saudaraku. Jadi yang pertama, ya Tuhan kasih, ini loh kamu belajar di bendahara ini. Dia bisa mikir ke depan, itu yang pertama. Dia mikirkan masa depannya. Saya harus mikirkan masa depan. Masa depan di dunia ini, ya kita harus pikir bahwa hidup tuh enggak lancar aja, pasti ada masalah. Oleh karena itu kita harus tiap hari tambah pinter. Secara rohani, secara emosional, secara intelektual, supaya kita bisa pinter menyelesaikan masalah. Itu ya, oleh karena itu terus belajar. Yang kedua, kita harus setiap hari apa persiapannya? Olahraga. Sampai berkeringat olahraganya. Ya kan, bikin otot kita itu tertekan dan tertolak. Kalau kita lari, tekanan otot yang ada di mana? Di paha, saudaraku. Mengalami tekanan dan tolakan kalau kita lari. Dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah saudara, coba kita mulai latih diri hati kita untuk apa? Bisa bersyukur. Ini yang penting, bisa bersyukur supaya kita bisa membuka peluang, ruang bagi Tuhan untuk apa? Buat mujizat buat hidup kita. Katakan amin saudara. Terus kita juga harus berpersiapan apa? Nyisikan uang, nabung, investasi. Untuk apa saudara? Untuk masa depan di dunia ini. Untuk yang di dunia ini saudara harus buat persiapan. Tapi juga yang kekal ini penting. Jaga, pelihara mesbah doa saudara. Ini penting. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari si bendahara ini? Kita lihat sini. Bendahara ini mengetahui bahwa kekayaan hidup yang tertinggi, itu bukan duit. Melainkan apa? Hubungan baik. Katakan hubungan baik. Hubungan baik. Saudara yang jadi prioritas dalam hidup saudara, apapun, saudara sebagai karyawan, profesional, apapun, itu bukan duit. Saudara sebagai pelajar kah? Itu bukan penting belajarnya. Walaupun harus belajar, walaupun harus bekerja untuk dapat uang, untuk dapat nilai. Saya mau kasih tahu saudaraku Kristus, yang terpenting adalah apa? Hubungan baik. Bendahara itu dipuji oleh Tuhan Yesus karena dia punya apa? Saya bilang rencana aksi untuk menjalin apa? Hubungan baik. Katakan amin saudara. Orang yang memiliki kecerdasan rohani, ya kan? Kalau kita memiliki kecerdasan rohani, kita akan ngerti pentingnya membangun hubungan persahabatan itu dengan siapa? Dengan Tuhan,
dengan keluarga dan dengan sesama kita. Katakan amin saudara. Saudara tidak boleh putus sama hubungan dengan tiga pihak ini. Tuhan, keluarga, dan apa? Sesama kita. Yang mengerti katakan amin saudara. Ketika kita putuskan hubungan ini, kita akan kehilangan berkat yang disediakan Tuhan. Saudara, lewat keluarga kita. Saudara, lewat sesama dalam ini gereja, saudara seiman, katakan amin saudaraku. Saya beberapa hari yang lalu ketika salah seorang daripada jemaat kami, saudaraku, harus dipanggil Tuhan pulang. Lalu saya mulai berpikir, jemaat kami ini saudaraku cuma suami istri di kota ini. Anak-anaknya semua ada di luar kota. Tapi karena pasangan suami istri ini, dia tidak hanya menganggap keluarga jasmaninya, dia bangun hubungan dengan Tuhan dan keluarga jasmani, tapi juga dia membangun hubungan dengan keluarga rohani, gereja. Saudara Kristus, bangun hubungan dengan cara apa tuh? Ya banyak berbuat baik, banyak menabur kasih, banyak menjadi yang menguatkan, memberikan semangat. Saudara Kristus. Lalu saya begitu, ketika dia ada dalam krisis, dalam masa, saudara apa? Semua rame-rame mau membantu, menolong saudaraku. Dan akhirnya semuanya bisa berjalan dengan lancar semuanya. Ibu bapak saudaraku yang Kristus, saya ingin beritahu, si bendahara ini dipuji Tuhan. Saudara, karena dia tahu bahwa kekayaan tertinggi itu bukan duit, tapi hubungan. Uang gak bisa bantu. Ada saatnya saudaraku, di masa tertentu masa krisis, kadang-kadang duit tuh gak bisa nolong kita. Walaupun tanpa duit jadi gak bisa. Tapi jangan sampai kekayaan tertinggi itu kekayaan itu bukan uang. Walaupun kita perlu uang, katakan amin saudara. Tapi hubungan baik, katakan amin saudara. Hubungan baik dengan Tuhan, dengan keluarga jasmani, dengan keluarga seiman. Keluarga rohani yang mengerti, katakan amin. Saya bilang, aduh puji Tuhan, terima kasih. Awalnya pisah, akhirnya sekarang udah bisa 2 rumah sakit yang beda jadi 1. Saya melihat di pentingnya hubungan. Si bendahara ini, saudara, dia berkata dalam ayat yang keempat begini. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang, garis bawahi, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Saudara jangan berpikir ketika saudara dalam krisis, jangan isolasi diri. Memang harus diisolasi kalau kena COVID. Tapi diri kita jangan. Badan memang harus diisolasi, tapi diri kita jangan. Kita harus membuka diri. Kita harus menghubungi satu yang lain. Karena Alkitab bilang, kita harus saling bertolong-tolongan menanggung beban sesuai dengan hukum Kristus. Itulah menjalankan hukum Kristus, saling menanggung beban. Kita bisa membantu orang dan kita harus siap juga menerima bantuan. Katakan amin saudara. Nah, si bendahara ini mengerti, dia tidak takut menggunakan uangnya untuk menjalin persahabatan. Dia pakai uangnya untuk menjalin persahabatan. Dia menyadari bahwa uang tidaklah sepenting daripada persahabatan. Yang ngerti katakan oleh saudara. Jangan sampai saudara untuk dapat uang saudara putuskan persahabatan. Hubungan baik dengan Tuhan, hubungan baik dengan keluarga, hubungan baik dengan sesama. Jangan. Saudara, justru saudara harusnya rela kehilangan uang, gunakan uang untuk bisa membangun persahabatan. Yang mengerti katakan amin. Nah, Tuhan sendiri nasihatkan kita di ayat yang 9. Lukas 16:9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan apa? Mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong kamu, kamu diterima di dalam apa? Kemah abadi. Jadi cara terbaik untuk membelanjakan uang kita adalah untuk menolong orang lain. Bisa memperoleh hidup kekal di sorga. Katakan saudara, pakai uang ini
untuk supaya bisa menolong orang lain mengenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi. Pakai uang ini supaya orang-orang bisa dekat dengan Tuhan. Katakan amin saudaraku. Nah, saudara akan jadi sahabatnya Tuhan. Saudara akan jadi sahabatnya orang-orang yang diselamatkan. Melalui apa? Melalui korban persembahan yang berbuat. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Salah satu saudara ciri orang yang cerdas secara rohani itu apa saudara? Rendah hati dan murah hati. Katakan amin saudara, itu cirinya. Dia besar hati, itu kecerdasan rohani. Nah, kecerdasan rohani itu akan berdampak kepada apa saudaraku? Kecerdasan emosional. Orang yang punya kecerdasan emosional saudara, orang ini pasti dia tahu, saudaraku Kristus, ya kan? Dia tahu bahwa persahabatan itu, membangun hubungan itu adalah penting. Saya lihat sudah orang-orang yang punya IQ, intellectual quotient, IQ itu kecerdasan intelektualnya tinggi sekali. Tapi dia tidak bisa membangun persahabatan dengan yang lain. Karena gak punya kecerdasan spiritual dan emosional. Saya melihat tuanya itu, saudaraku sekarang, dia ada di tempat saudara, di rumah sakit jiwa. Sangat cerdas, tapi gak cerdas dalam emosional. Itu saudaraku, kasih Yesus, itu jadi beban kan. Tuhan apa? Tuhan bilang, jangan fokus kepada kecerdasan intelektual. Ya, itu bisa diasah, tapi kamu harus kejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kata Nabi saudara, kerajaan Allah kebenaran bicara apa? Kecerdasan spiritual. Kita harus ngerti firman. Ketika saudara ngerti firman Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan? Emosi saudara, perasaan saudara itu kan lebih tenang. Dari perasaan yang tenang, otomatis ketika saudara bisa punya fokus yang lebih baik, konsentrasi yang lebih baik ketika saudara membaca buku pelajaran. Sekitar saudara buku-buku ilmu pengetahuan yang berdampak pada apa? Kecerdasan intelektual kan bisa terasa dengan baik. Yang mengerti katakan saudara, dampaknya lagi apa? Kita bisa menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan. Si bendahara ini berpikir gini, ya. Kalau aku misalnya dipecat nanti, aku gak punya uang. Tapi aku masih punya sahabat. Dari sahabat ini aku bisa dapat uang. Katakan saudaraku, sahabat-sahabat ini bisa memberikan saya kepercayaan. Untuk saya bisa kerja, lalu saya bisa dapat uang. Yang mengerti katakan saudara. Tapi kalau saya putusin semua sahabat, hubungan-hubungan, saya cuma punya uang. Kalau saya ada apa-apa, saya gak bisa bantu apa-apa. Uang ini gak bisa dipakai. Katakan amin saudaraku. Nah, hari ini saudara tahu rejeki berkaitan erat dengan apa? Relasi. Rejeki berkaitan erat dengan apa? Relasi. Kalau relasinya bagus, rejeki kita pun akan bagus. Ya kan? 3, dengan Tuhan, keluarga, dan saudara-saudara. Saudara, keluarga rohani. Ya, yang ketiga, yang terakhir saudara, kita belajar dari bendahara ini. Pertama, bendahara ini dia bisa memikirkan masa depan. Harus bisa lihat ke depan. Dengan apa? Supaya bisa lakukan apa yang terbaik hari ini. Persiapan. Yang kedua adalah si bendahara ini tahu dia harus bangun hubungan dengan baik semua.
jangan gampang putus hubungan. Karena uang bisa habis kalau sepanjang masih ada sahabat ini. Yang ketiga, saudara, kita bisa belajar. Bendahara ini mengerti bahwa ia masih punya kesempatan untuk memulai suatu hidup yang baru. Katakan bisa, dia dipecat, dia percaya. Saya masih punya kesempatan untuk hidup yang baru. Ini benar new normal, new era. Ya, jadi bendahara ini dipuji oleh Tuhan karena ia melakukan tindakan iman untuk memulai sebuah kehidupan yang baru. Saudara, lihat kehidupan yang barunya nih, saudaraku. Yang kita akan lihat, ya. Karena coba kita buka Alkitab kita dari Lukas 16 ayat 3 sampai 4. Saya ingin ajak saudara untuk baca lagi. 1, 2, 3. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai. Jadi saya melihat gini, lagi enak-enak menjabat, tiba-tiba dipanggil, mau dipecat. Apa artinya di sini, saudaraku yang Kristus? Tidak ada satu pun dalam hidup kita yang bersifat apa? Tetap dan kekal. Bahkan keberadaan diri kita sendiri pun, ya, yang kita alami pada usia kayak sekarang nih, setengah baya atau mungkin, bukan sesuatu yang bersifat menetap. Saya ingin beritahu, satu-satunya yang sifatnya tetap dan kekal adalah apa? Roh Kudus dan firman Tuhan. Semua langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Nya tetap. Saudara nih, sahabat-sahabat kita akan terus berganti. Wajah-wajah kota akan terus berubah. Bisnis terus juga berubah. Saudaraku, dulu ada warung telekomunikasi. Sekarang gak ada lagi warung itu, saudaraku. Yang ada adalah warung internet. Nanti kita juga gak tahu apakah masih ada warung internet. Semua berubah. Kita sebagai individu pun terus berubah. Segala sesuatunya akan berubah. Setiap perubahan selalu menimbulkan apa? Stres, krisis. Karena krisis, saudaraku, ya kan? Tapi melalui krisis ini, saudaraku, kita bisa mencapai apa? Kedewasaan. Kalau kita memiliki apa? Kecerdasan secara rohani. Katakan amin, saudaraku. Bendahara ini menghadapi situasi yang sulit, tapi dia sudah mempersiapkan dirinya untuk meninggalkan satu profesi. Dia mau memulai sebuah karir yang baru, mengembangkan persahabatan yang baru. Dia mau meninjau lagi gaya hidup dan cara hidup yang baru. Ya tuh, ya kan, di era new normal, new dimension hari ini. Saudara, saya ingin kasih pesan ini, saudara. Tiap hari kita harus berjuang untuk menaklukkan apa? 3 hal ini. Keserakahan, kesombongan, hawa nafsu daging. Dengan cara apa? Alkitab bilang sedekah, berdoa, berpuasa. Terus tumbuhkan apa, saudara? Kasih, kelemah lembutan, dan kerendahan hati. Saya berdoa saudara dapat sesuatu dari pesan ini. Saudara diberkati dari pesan ini. Saya mengasihi saudara. Saya sangat mengasihi saudara. Saya rindu kita sama-sama akan menetap dalam kebahagiaan. Anak cucu kita akan mewarisi bumi. Karena kita mau takut akan Tuhan. Kita mau hidup sesuai dengan rancangan Dia. Alkitab bilang orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan akan tunjukkan jalan yang harus dipilih. Ini jalan yang Tuhan pilih buat setiap kita. Pikirkan masa depan kita. Buat persiapan sekarang. Akui bahwa kekayaan tertinggi itu bukan duit, tapi hubungan baik dengan Tuhan. Hubungan baik dengan keluarga, dengan saudara-saudara seiman. Katakan amin, saudaraku. Yang ketiga adalah kita harus sadar, kita harus siapkan diri untuk masuk ke dalam satu kehidupan yang baru, kota yang baru, pergaulan yang baru, semua yang baru siapkan dan menjadi orang apa? Fleksibel, bisa beradaptasi, tapi punya nilai-nilai, punya value, yang semuanya pagar-pagar. Intinya adalah biarlah kita akan terus berjuang, kita mengatasi apa? Keserakahan kita, kesombongan kita, hawa nafsu kita. Kita mau tumbuhkan kasih, kelemah lembutan, dan kerendahan hati. Amin. Saya berdoa
Bapa, dalam nama Yesus, untuk setiap anak-anak-Mu, tutup mata Ibu Bapa. Tuhan Yesus, kami sadar ya Tuhan, kami sadar satu hari kelak Engkau akan panggil setiap kami. Kami tidak bisa tolak itu untuk pertanggungjawabkan apa yang Tuhan sudah beri. Tapi hari ini kami mau dengar panggilan-Mu ya Bapa. Panggilan untuk bertobat, percaya pada Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat secara pribadi. Panggilan untuk melayani kehendak Tuhan, panggilan untuk melakukan kehendak Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah mulai hari ini kami bisa melihat masa depan kami, masa depan anak-anak kami ya Tuhan, bahkan masa depan kekekalan kami ya Tuhan, dengan mempersiapkan diri kami hari ini. Bapa, dalam nama Yesus, beri kami kecerdasan emosional supaya kami bisa membangun hubungan ya Tuhan, dengan Tuhan, dengan keluarga kami, dengan orang-orang ya Tuhan yang lain sesama kami. Bapa, di dalam nama Yesus, aku berdoa untuk siap anak-anak-Mu ini. Jamah siap kami Tuhan, bukakan pikiran kami, bukakan siap hati kami. Dalam nama Yesus, ku mau Mari kita bangkit berdiri Ibu Bapa. Kita akan makan perjamuan kudus. Kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Tiap kali kami makan perjamuan kudus, kami selalu ingat kami punya Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Oh haleluya, Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus. Persuan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.